Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu kita sudah masuk pembelajaran kedua. Materi pertama tentang mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah ini sering kita sebut juga sebagai Asmaul Husna. Tapi sebelum mulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sambil mengadahkan tangan. Semoga pembelajaran hari ini diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Apakah kalian semua tahu? Tahu apa? Bahwasanya mengenal nama-nama Allah adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tidak semuanya? Rukun iman itu ada berapa? Iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Nah, cara beriman kepada Allah itu salah satunya dengan mengenal nama-nama Allah. Kita awalnya mengenal dulu ya, mengenal, kemudian mengamalkan, dan alangkah lebih baik jika dihafalkan. Nah, mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah. Asmaul Husna ini ada 99 ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Sebelumnya, kita simak video terlebih dahulu ya. Kita simak video ini terlebih dahulu.
Dari video itu, kalian bisa mendengarkan ada 99 Asmaul Husna. Kalau bisa dihafalkan ya. Kemudian, di pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang 4 Asmaul Husna. Yaitu yang pertama Al-Mumit, kedua Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad. Pertama, Al-Mumit. Al-Mumit itu adalah artinya Allah itu yang maha mematikan. Karena hanya Allah yang dapat membuat makhluknya menjadi mati dengan cara mencabut dan mengeluarkan ruh dalam diri makhluk tersebut. Seperti firman Allah dalam surat Al-Muluk ayat 2, yaitu Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, di ayat ini kan disebutkan bahwa di sini Khalaqal mauta wal hayata. Khalaqal mauta. Di sini ada kata mauta. Berarti yang maha mematikan. Ya. Nah, yang kedua, ingat ya, sebelum Ibu lanjut yang kedua, ingat dulu kalau Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Allah yang maha mematikan. Hanya Allah yang memiliki kuasa mencabut dan mengeluarkan ruh dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, itu ada Al-Hayyu. Al-Hayyu itu adalah artinya Allah yang maha hidup, di mana hanya Allah yang hidup kekal selama-lamanya dan memberi hidup kepada makhluknya. Ada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat kedua yang bunyi ayatnya Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Di sini kan ada kata hayyu. Allahu la ilaha illahuwal hayyu. Al-hayyu berarti maha hidup. Ya, yang maha hidup. Kemudian yang ketiga ada Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah Allah maha berdiri sendiri. Berarti Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, seperti firman Allah dalam surat Thaha yang bunyinya wa anatil wujuhul hayyil qayyum. Artinya, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Ini ada hayyu yang kita bahas sebelumnya, yang kedua tadi al-hayyu yang maha hidup, dan al-qayyum. Al-qayyum itu yang maha berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah al-ahad. Al-ahad itu artinya Allah yang maha esa. Berarti Allah itu esa atau yang maha satu atau tunggal dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Ya, Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya satu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tadi kan ada wa ilahukum ilahu wahid. Wahid itu kata asalnya itu adalah ahad, Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ada surah lain yang menggambarkan sifat al-ahad ini, bisa dilihat dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Ya, jangan lupa. Jadi hari ini kita membahas ada 4 Asmaul Husna. Dimulai dari tadi yang pertama adalah Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Jangan lupa. Al-Hayyu itu artinya apa? Coba diingat lagi. Kemudian Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa hikmah. Hikmah itu adalah pembelajaran yang bisa kita petik dalam membahas keempat Asmaul Husna ini. Yaitu yang pertama, menyadari bahwa manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, di mana kehidupan dan kematiannya bergantung kepada kehendak Allah. Yang kedua, bersyukur atas segala karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi, ketika kita mengetahui Asmaul Husna, terutama yang kita pelajari hari ini, kita itu harus bersyukur atas segala karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah. Khususnya rezeki kehidupan. Yang ketiga itu adalah berserah diri kepada Allah akan segala takdir dan kehendak yang telah digariskan olehnya. Yang keempat, hati akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Kenapa? Ketika kita beriman kepada Allah, selalu beriman kepada Allah, insya Allah hati kita itu merasa kedamaian dan ketenangan. Karena hanya Allah yang terakhir dalam hati kita. Kemudian yang kelima itu merasa diri selalu membutuhkan Allah. Selalu membutuhkan Allah dalam hal apa? Selalu membutuhkan Allah dalam meminta perlindungan, pertolongan. Dan yang terakhir itu adalah memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hidup. Nah, kita itu harus senantiasa sabar dan teguh dalam menjalani hidup, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini ya. Kita harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu selalu ada. Allah itu selalu ada untuk manusia-manusia yang selalu berusaha. Tapi jangan hanya sekedar berusaha, jangan hanya sekedar berserah diri kepada Allah ya, tapi harus disertai dengan usaha. Nah, dari keenam hikmah ini, alangkah lebih baik jika ditanamkan dalam diri kita. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya mengenal nama-nama Allah, mengenal Asmaul Husna, kemudian mengamalkan Asmaul Husna dalam diri, dalam kehidupan, bahkan sampai menghafalkan Asmaul Husna ini merupakan salah satu bentuk dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa. Dan semoga selalu diamalkan ya. Mengamalkan semua Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Nah, alangkah lebih baik dihafalkan ya, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian sampai yang terakhir. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajarannya bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, dan bisa selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, kita baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini lancar. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.